Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azami sultanik. Ahla thana'i wal majid. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah setiap dosa kami ya Allah. Ampuni setiap dosa mata kami, dosa tangan-tangan kami, dosa telinga kami, dosa kelalaian kami. Ya Allah, ampuni setiap dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah setiap dosa kedua orang tua kami ya Allah. Berkahi sisa umurnya, jadikan akhir hayat kedua orang tua kami husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah, kami mohon, kumpulkanlah kedua orang tua kami, keluarga kami, anak-anak kami di surgamu ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wahai yang Maha mendengar, berkahilah kehidupan kami, rumah tangga kami, anak cucu keturunan kami ya Allah. Ya Allah, berkahi keluarga kami, jadikan keluarga kami keluarga yang benar-benar Engkau cintai ya Allah, keluarga yang Engkau sayangi, keluarga yang taat dan patuh kepadamu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami putra-putri yang baik, putra-putri yang soleh solehah, putra-putri yang mulia akhlaknya, sehat lahir batinnya, teguh imannya. Ya Allah, kami mohon, lindungilah keluarga kami dari setiap kecelakaan dunia, dari setiap kedurhakaan dan kesesatan ya arhamar rahimin. Ya Allah, jagalah putra-putri kami dari setiap kemurkaan, dari setiap kedurhakaan dan kesesatan ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang mendengarkan doa-doa, kami mohon, berkahi sisa umur kami ya Allah. Jadikan sisa umur kami ini ahli sholat yang khusyuk, ahli sedekah yang ikhlas. Ya Allah, jika suatu saat nanti ajal kami tiba, jadikanlah akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah,
lindungilah kami dari kematian su'ul khatimah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Mushola Al-Islam ingkang dipun rahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kula panjenengan kita semuanya masih diberikan oleh Allah banyak kenikmatan sehingga kita sakit bermajelis kembali insyaallah dalam majelis yang dimuliakan Allah. Kita juga berdoa mudah-mudahan sholawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau tanpa terkecuali, dan seluruh kaum muslimin yang meniti jalan hidup beliau. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sepertinya sudah lama saya tidak padahal sebulan sekali tapi terasa lama. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ibu-ibu, kajian kita pada sore hari ini adalah tentang kaidah. Mudah-mudahan setiap pelajaran kita ibu-ibu masih ingat ya. Kita akan belajar kaidah Al-Qur'an yang selanjutnya adalah jangan melupakan kebaikan orang lain. Apa ibu? Jangan melupakan kebaikan orang lain. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk pinter-pinter berterima kasih. Kita diperintahkan Allah untuk tidak boleh lupa dengan jasa kebaikan orang lain kepada kita. Dan di antara akhlak yang mulia, akhlak para nabi adalah setia. Apa setia itu? Setia itu dia tidak pernah melupakan kebaikan orang lain sekecil apapun. Maka sebaliknya, pengkhianat itu adalah orang yang dia tidak tahu terima kasih ya. Ada orang yang berbuat baik sama dirinya tapi malah menikung dari belakang. Ini namanya pengkhianat. Pagar makan tanaman, ya toh. Ini namanya pengkhianat. Pagar itu mestinya menjaga tanaman. Ada pagar itu dilindungi, orang itu membuat pagar. Pagar itu diharapkan menjaga tanamannya. Akhirnya pagar itu dirawat untuk menjaga tanamannya. Malah pagar yang dirawat itu memakan tanamannya. Ini namanya pengkhianat. Ya. Dan itu sangat dibenci di dalam Islam. Islam mengajarkan untuk kita memiliki sifat yang sangat baik, yaitu sifat tidak melupakan setiap jasa siapapun kepada kita. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, sekecil apapun jangan lupakan kebaikannya. Kalau bisa balas kebaikannya itu. Kalau nggak bisa, doakan. Jangan melupakan setiap orang yang pernah berbuat baik sama kita. Ini akhlak yang mulia. Di dalam Islam, akhlak ini namanya wafa. Namanya apa ibu? Wafa. Kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya, wa Ibrahim alladzi waffa. Dan Nabi Ibrahim nabi yang memiliki sifat wafa. Sifat yang seperti tadi, dia setia, tidak berkhianat, dan dia tidak pernah melupakan jasa kebaikan orang lain.
Ini pembahasan kita pada sore hari ini, insya Allah. Mudah-mudahan kemudian kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk memiliki sifat ini, ya. Jadilah orang-orang yang membalas setiap kebaikan orang lain, ya. Sebenarnya orang yang membalas kebaikan orang lain kepadanya itu sudah hal yang lumrah, gitu. Orang berbuat baik kepada kita, kemudian kita berbuat baik kepadanya. Ini akhlak yang lumrah. Tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas lebih baik lagi kalau mampu. Dibalas lebih baik lagi. Ini perintah Islam, begitu. Kalau tidak mampu, doakan. Gitu. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 237 menerangkan tentang kaidah ini. Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum, wala tansawul fadla bainakum, janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Jangan saling melupakan kebaikan di antara kalian. Ini pembahasan kita. Ibu-ibu, kita bahas ayat lengkapnya ya. Ayat 237 surat Al-Baqarah. Bagi ibu-ibu yang hafal bisa sambil mengingat-ingat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tallaqtumuhunna, dan jika kalian laki-laki mentalak mereka perempuan, istri-istri kalian, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh istri-istri kalian, wa qad faradtum lahunnal fariidhah, sedangkan kalian laki-laki sudah memberikan haknya, memberikan maharnya, memberikan kewajibannya. Fanisfu ma farradtum, maka kalian yang berbuat seperti itu memiliki hak separuh dari apa yang kalian berikan, kata Allah. Illa an ya'funa, kecuali wanita-wanita kalian, istri-istri kalian itu memaafkan kalian. Au ya'fu alladzi biyadihi uqbatan nikah, au ya'fu alladzi biyadi uqdatun nikah, atau orang yang memiliki akad nikah. Para mufasir ada berpendapat bahwasanya suami atau suami, yaitu kalian, itu memaafkan. Wala wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan kamu memaafkan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Di antara indikator, di antara wujud ketakwaan kepada Allah adalah pandai memaafkan. Dan kamu memaafkan itu lebih dekat daripada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, ini pelajaran kita. Dan jangan di antara kalian itu saling melupakan kebaikan. Jangan pernah melupakan kebaikan di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basira, sesungguhnya Allah dengan apa-apa yang kalian kerjakan maha melihat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun kaidah ini konteksnya dalam rumah tangga, ya toh, tapi setiap kaidah, kemarin kita usul fikihnya bagaimana, al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hukum pelajaran itu diambil dari lafadznya, bukan diambil dari sebab turunnya. Nah, ini kaidah ini Allah turunkan dalam singgungan tentang rumah tangga. Di antara kasusnya, ibu-ibu, kata Allah, jika kalian laki-laki mentalak, menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menyentuh istri-istri kalian, ya, nyentuh aja belum, maksudnya belum menggauli, belum berhubungan, ya. Ada peristiwa seperti itu. Waqad faradtum lahunna fariidhah, kamu telah memberikan kewajibanmu. Apa? Wong belum disentuh, baru nikah. Kewajiban apa yang diberikan? Mahar. Kamu telah memberikan mahar.
Dia menikah minta mahar 5 juta, sudah kamu berikan mahar 5 juta. Tapi kamu belum menyentuh sama sekali, terus kamu menceraikan dia. Maka ketika seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fanisfu ma farrattum, kamu memiliki separuh dari kewajiban itu. Berarti punya berapa ibu? 2,5 juta. Kamu berhak mengambil 2,5 juta tadi. Kalau ada kasus seperti ini ibu, perceraian sebelum disentuh, maka maharnya kembali berapa ibu? Separuh. Maharnya kembali separuh. Boleh yang laki-laki kemudian setelah memberikan maharnya 5 juta, nah sebelum malam pertama ada beberapa alasan harus menceraikan istrinya diceraikan, kemudian dia minta, berarti sebelum saya mau menceraikan kamu, berarti saya punya hak untuk 2,5 juta, tolong dikembalikan 2,5 juta, boleh. Kemudian kata Allah apa ibu? Allah lanjutkan, illa an ya'funa, kecuali perempuan-perempuan itu memaafkan. Artinya perempuan-perempuan itu, istri-istrimu tadi belum disentuh, dia memaafkan, nggak apa-apa, ambil saja semuanya 5 juta, saya ikhlas kok, toh kita belum bertemu, belum ada kerugian di sini, ya toh, silakan diambil 5 juta. Ini namanya berbuat baik, ya. Kemudian au ya'fu alladzi biyadi uqdatun nikah, atau suaminya yang memaafkan, nggak apa-apa 5 juta itu kamu ambil semuanya, saya nggak perlu kembalian 5 juta. Begitu. Paham ibu-ibu ini? Kadang-kadang di dalam masyarakat kita bermuamalah itu harus lebih baik. Muamalah itu ada dua ibu-ibu. Yang pertama muamalah bersosial, bermasyarakat itu dengan adil. Dengan adil, kalau ada orang memberi kita, maka kita memberi, itu namanya adil. Orang memberi kita 10.000, kita memberinya 10.000, itu adil, ya toh. Orang memberikan kita 20.000, kita kembalikan 20.000, mungkin dalam wujud yang lain, itu adil. Dulu dia itu ketika saya kesusahan, itu saya duwe gawe, itu saya diberi uang 100.000 sama dia. Sekarang dia yang punya hajat, saya beri uang 100.000. Ini berbuat adil. Yang lebih baik daripada itu, bersosial, bermasyarakat itu dengan fadl, dengan yang lebih utama. Ada orang yang memberi kita 100.000, berikutnya dia membutuhkan, kita punya, kita beri dia 200.000. Maka ini bermuamalah yang lebih baik. Begitu. Allah contohkan itu di ayat ini. Allah contohkan, kecuali sang istri itu memaafkan kamu, dikembalikan itu maharmu boleh. Mestinya kamu itu cuma punya jatah 2,5 juta karena kamu membatalkan nikahnya. Dikembalikan istrinya, nggak apa-apa mas, kamu ceraikan saya nggak apa-apa, ini maharmu bawa semuanya, nggak apa-apa, saya ikhlas. Atau sebaliknya, yang suaminya mengalah, kita nggak bisa bersama lagi, saya mohon maaf sekali, ini mahar nggak apa-apa, jangan kamu kembalikan. Sebenarnya saya punya 2,5 juta dari 5 juta mahar itu, tapi nggak usah dikembalikan, ini untukmu semuanya. Ini adalah muamalah yang sangat baik. Begitu. Ini namanya tadi mengalah. Makanya kemarin saya sampaikan, di antara yang disebut Allah, banyak disinggung Allah di dalam rumah tangga itu apa? Mengalah kemarin. Ini di antara dasarnya itu. Kalau rumah tangga sudah seperti ini, pasti rumah tangga itu insya Allah baik. Begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan kamu memaafkan itu adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Di antara cermin orang yang bertakwa itu pandai memaafkan. Makanya saling memaafkan, sang istri memaafkan, sang suami memaafkan. Ini yang sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam rumah tangga kata Allah lanjutkan ayatnya, wala tansawul fadla bainakum, jangan melupakan kebaikan orang lain di antara kalian. Istri jangan pernah melupakan kebaikan suami, suami pun jangan pernah melupakan kebaikan
istri. Begitu. Kalau ada rumah tangga, dasarnya itu tadi, yang pertama tadi ya, dia saling mengalah, saling memaafkan. Yang kedua, dia yang dilihat dari pasangannya itu kebaikan-kebaikannya, dan dia tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan pasangannya, maka rumah tangga ini di dalam pondasi yang kuat. Begitu. Paham ibu-ibu? Apa ibu-ibu pondasinya? Melihat kebaikan pasangannya, begitu. Yang dilihat itu kebaikan pasangannya. Ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala kapan? Ayo. Jangan melupakan kebaikan pasanganmu, jangan melupakan kebaikan di antara kalian, di antara suami istri, kata Allah dalam ayat ini. Itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada perceraian dan suaminya belum menyentuh istrinya. Itu disampaikan Allah, jangan lu melupakan kebaikan. Lu ada totat kebaikan wong itu baru menikah belum saling nyentuh, kebaikannya apa? Ada. Tentu ada, Allah menyampaikan kok. Apa itu kebaikannya? Mungkin kebaikan istri kepadamu, wahai laki-laki, kamu pernah diterima lamaran kamu, ya toh, kamu senang ketika diterima lamarannya, ya toh, baik dia. Kemudian kebaikan di antara kebaikan keluarganya, waktu itu dia menyerahkan anaknya untuk kamu nikahi, ini baik dia, begitu. Atau mungkin kebaikannya dia, istrimu kemarin itu minta mahar cuma 5 juta, bukan minta mahar 200 juta. Ini juga kebaikan. Begitu. Di antara kebaikannya dia membuat walimatul urus yang besar, mengundang tamu-tamu banyak untuk memuliakan kamu, supaya kamu datang ke rumahnya itu disambut dengan banyak tamu. Itu kebaikan-kebaikannya. Begitu. Meskipun nanti akhirnya perceraian. Begitu. Ketika ada suami istri menikah, ibu, belum menyentuh, sudah bercerai, itu dipesankan Allah, jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Di antara kalian baru menikah itu ada kebaikan, jangan melupakan kebaikan itu. Lah kok ada sudah nikah 20 tahun, komentarnya sama suaminya, sampean panci gak tahu seneng aku. Iya. Iya. Lah sampean mangan teko mergawene sapa? Iya. Ini kan kurang ajar namanya istri seperti ini. Iya. Ada seperti itu, ya. Panci sampean gak tahu perhatian mbek keluarga. Nah, selama 15 tahun ini gak perhatian bagaimana? Ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala waktu nikah belum sentuhan loh ya. Iya. Apalagi sudah 5 tahun, apalagi sudah 10 tahun, apalagi sudah 20 tahun. Begitu. Paham ibu-ibu? Makanya buruknya ibu-ibu, kata Rasulullah SAW, buruknya wanita itu tidak bisa melihat kebaikan suaminya, atau buruknya suami itu juga tidak bisa melihat kebaikan istrinya. Kalau dalam keluarga itu tidak bisa melihat kebaikan, maka sudah pondasi keluarganya rapuh. Ingat ini ibu-ibu, kok jadi semangat begini saya? Ya, ingat betul ya, pondasi dasar kekuatan rumah tangga adalah apa ibu? Melihat kebaikan satu sama lain, bukan melihat kekurangan. Ini juga mungkin isyarat buat setiap keluarga, mungkin ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap keluarga itu pasti punya kebaikan, nggak mungkin enggak. Ini isyarat, begitu. Seburuk-buruk suami itu ada sisi-sisi baiknya lah, lihat baiknya. Seburuk-buruk istri mungkin ada sisi baiknya, lihat baiknya, begitu. Paham ibu-ibu ini? Nah, ini kaidah. Wala tansawul fadla bainakum. Dan lagi-lagi seperti ayat yang kemarin kita terangkan, Allah tutup dengan apa? Wallahu bima ta'maluna basira. Setiap yang kamu kerjakan itu Allah nggak tutup mata. Begitu. Setiap perbuatan kamu itu Allah nggak tutup mata, Allah lihat semuanya. Pengorbanan kamu di dalam keluarga, pengorbanan kamu di dalam masyarakat, pengorbanan kamu di dalam rumah tangga, di dalam apapun pengorbanan kamu itu Allah lihat semuanya. Begitu. Makanya ibu-ibu yang ikhlas kalau beramal itu,
karena mengharap Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak kita dilihat Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berharap dilihat orang lain. Ini ayat dalil diantaranya menguatkan kaidah tadi. Apa kaidahnya ibu-ibu? Kaidahnya adalah jangan melupakan kebaikan orang lain kepada kita. Ini sifat mulia. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Siapa saja yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu, nek sampean ora iso bales, fad'uhu, dungakno, doakan untuknya, hatta ra'aitum anakum kafaktumuhu, sampai kamu merasa kamu sudah membalasnya. Kalau kamu nggak punya sesuatu untuk membalas dia, maka kamu harus mendoakan dia. Doakan terus, kamu doakan tiap hari, kamu doakan tiap malam, kamu doakan sampai kamu merasa cukup. Saya mendoakannya cukup untuk membalas kebaikan-kebaikannya untuk saya. Ini adalah akhlak yang baik. Ini perintah Rasulullah SAW. Di antara ini adalah ibadah yang mulia. Apa itu? Membalas kebaikan orang lain kepada kita. Kalau nggak mampu membalas, doakan. Makanya di antara yang dikatakan ulama itu wabi sanas, dan seburuk-buruk manusia adalah kufrun nikmatil muhsin, yaitu orang yang melupakan kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadanya. Itu orang yang paling buruk, dan dimasukkan di dalam para ulama itu di dalam dosa besar. Orang yang melupakan kebaikan orang lain itu dosanya besar. Kufru nikmatil muhsin, jadi melupakan, mengingkari kebaikan orang lain. Begitu. Dulu punya teman baik sekali sama dia, terus sekarang punya teman baru, teman lamanya dilupakan. Ya. Ini bukan sifat orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya Allah berfirman, makanya di dalam hadis Nabi itu, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak dihitung bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Orang yang pintar bersyukur kepada Allah itu nggak ada gunanya kalau dia tidak pintar bersyukur kepada manusia. Dia mudah melupakan kebaikan orang lain, nggak ada gunanya. Acuh tak acuh dengan kebaikan orang lain, sama Allah dia bersyukur, syukurnya itu tidak ada gunanya. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, anishkurli wali walidaika, dan berterima kasihlah kepadaku, juga berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ini di antara ayat yang memerintahkan kita untuk berbuat baik, berterima kasih kepada siapapun yang berbuat baik kepada kita semuanya. Jangan pernah melupakan kebaikan orang terhadap kita semuanya. Paham ibu-ibu? Ya. Harus punya sifat seperti ini, ibu. Jangan menjadi para orang-orang yang sifatnya berkhianat terhadap kebaikan orang lain, melupakan kebaikan orang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang banyak kepada kita semuanya. Bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang sangat setia, sangat ingat dengan setiap kebaikan seseorang kepada beliau. Baik yang berbuat itu orang kafir maupun yang berbuat itu orang muslim. Orang kafir pun beliau ingat. Ya. Kita sebutkan contoh-contohnya ya. Yang pertama, orang muslim. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingat dengan kebaikan Khadijah, istri pertama beliau. Setiap hari Rasulullah SAW ingat dengan kebaikannya.
Sering baginda Nabi SAW itu kemudian menyebut nama Khadijah. Khadijah. Ketika adiknya Khadijah datang ke beliau karena memiliki suara yang sama, beliau kemudian senang mendengar suara itu. Ketika lihat teman-temannya Khadijah, Rasulullah SAW kemudian menjamu dengan baik. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW merasa jasa Khadijah itu sangat besar kepada beliau, dan beliau ingat betul kebaikan Khadijah. Itu dikisahkan oleh Ibunda Aisyah, sampai Ibunda Aisyah itu cemburunya luar biasa sama Khadijah. Begitu. Ibunda Aisyah mengatakan, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam maghirtu ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi seperti cemburuku kepada Khadijah. Padahal orangnya sudah meninggal. Orangnya sudah meninggal, tapi Ibunda Aisyah masih cemburu. Kenapa masih cemburu? Karena sering disebut-sebut Nabi. Sampai Ibunda Aisyah marah, "Wahai Nabi, Khadijah, 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 kamu ini Khadijah, Khadijah terus." Begitu. Ajus, dia sudah tua, toh sudah mati. Waktu menikah itu nggak ada giginya. Wah, memang ada beberapa giginya yang sudah nggak ada karena sudah tua. Kenapa engkau sebut-sebut terus? Cemburu Ibunda Aisyah. Tapi dibela oleh Nabi SAW. Lah, Khadijah amanat bi it kafaron nas. Khadijah itu orang yang beriman kepadaku di saat manusia semuanya kafir kepadaku. Wa sadaqatni it kadzaban nas. Dan Khadijah itu membenarkan dakwahku, membenarkanku di saat orang-orang itu mendustakanku. Wasaddatni bimaliha wa nafsiha, dan dulu membantuku dengan hartanya dan jiwanya. Rasulullah tidak melupakan setiap jasa-jasa Khadijah. Sampai-sampai Rasulullah sering kadang-kadang menyembelih kambing, kemudian mengundang teman-temannya Khadijah, dibagi-bagikan kepada teman-temannya Khadijah. Karena cintanya Nabi SAW kepada Khadijah. Kenapa demikian? Karena kebaikan Khadijah kepada beliau yang sangat banyak. Makanya ini juga, cerita ini juga menjadi dalil ibu-ibu bahwasanya wajah cantik itu tidak menjamin suami itu bertekuk lutut. Nggih, paham to mboten? Cantikan mana Khadijah sama Ibunda Aisyah? Bagaimana dibandingkan dengan cantiknya ya? Khadijah sudah tua renta, giginya ada yang tidak ada, sudah tua sekali, menikah dengan Nabi umur 40 tahun, janda lagi ya. Tetapi bagaimana Rasulullah SAW kemudian selalu mengingat-ingat kebaikannya. Begitu. Makanya ibu-ibu mengikat perasaan suami itu dengan apa? Ya tentu dengan meminta kepada Allah dan dengan kebaikan-kebaikan kita. Makanya saya pun pernah punya ibu yang nyekolahkan saya. Pernah saya ceritakan, saya punya ibu di Prambanan itu pernah muliakan saya, ya. Itu suaminya itu pernah jalan-jalan sama saya. Dia cerita tentang ibu saya ini, "Ami ayo jalan-jalan." Sambil nyetir itu beliau itu ceritakan istrinya itu nangis, menceritakan kebaikan istrinya. Saya sering nyampaikan kalau kajian ke mbak-mbak itu ya, bagi ibu-ibu yang takut dipoligami suaminya, ya tak ceritakan kisah ini. Ada istri-istri yang begitu. Istri itu yang suaminya itu ketika menceritakan kebaikan istrinya itu sampai nangis. Dan ini saya alami sendiri. Suami itu, bapak ini ya, itu berpikir untuk membalas kebaikannya saja nggak mampu kayaknya. Kok istri saya baik sekali Ustaz, sampai nangis. Begitu. Makanya ada kisah nyata ibu. Saya baca di dalam buku itu, ada seseorang menikah. Lepas menikah itu ternyata di malam pertama nggak tahu kenapa suaminya melihat istrinya kok kurang cantik. Akhirnya suaminya, "Sebelum kamu saya sentuh, kamu saya ceraikan saja. Saya nggak suka sama kamu." Begitu. Ya benar itu. Ini kisah nyata. Ya. Kata istrinya memohon, "Jangan, tolong jangan.
Saya kasihan orang tua saya kasihan bapak saya kasihan semuanya. Semua sudah menyaksikan kita nikah. Saya mohon jangan ceraikan saya. Kasih waktu saya 3 bulan. Setelah itu saya ikhlas engkau kamu ceraikan. Begitu. Ya. Akhirnya karena istrinya tadi memohon betul untuk dia ya, 3 bulan dikasih oleh suaminya tadi waktu 3 bulan. Padahal suaminya tadi baik ya. Ketika bertemu sama istrinya nggak tahu mungkin waktu pertemuan pertama sebelum menikah itu istrinya nggak tahu kenapa kok setuju. Terus ketika sudah menikah dia sudah nggak suka sama wajahnya. Begitu mau diceraikan sebelum disentuh. Istrinya memohon waktu 3 bulan. Akhirnya dituruti itu ibu. Benar kisah nyata ini. Itu 3 bulan diberi. Setelah itu kata istrinya, setelah 3 bulan ini mas, saya ikhlas betul, kamu boleh nyeraikan saya. Saya kasihan sama orang tua tiba-tiba cerai. Wong apa ini? Teropnya saja durung diusung kok sampean sudah cerai. Akhirnya diberi 3 bulan. Hari berjalan suami istri ini seperti biasa. Istri ini melayani suaminya luar biasa. Pagi dilayani, mungkin ya dibuatkan kopi, dibuatkan susu, disiapkan air mandinya, diantarkan kerja, dibantu pekerjaannya dan lain sebagainya. Terus pertama suaminya nggak mau menyentuh istrinya. Di bulan kedua suaminya sudah menyentuh istrinya. Kemudian di bulan berikutnya, tibalah 3 bulan berikutnya, istrinya mengingatkan suaminya, mas, terima kasih telah memenuhi janji. Ini udah harinya sampean boleh menceraikan saya. Loh, saya sudah lupa itu, nggak jadi cerai. Ya. Paham ibu-ibu? Bukan karena wajah pernikahan itu, bukan karena cantik. Ya. Saya menjumpai banyak cerita itu seperti itu. Jadilah wanita yang satu tadi ikhlas. Kalau di dalam rumah tangga. Yang kedua apa tadi ibu? Mengalah. Yang ketiga apa? Pinter memaafkan. Yang keempat, lihatlah kebaikan-kebaikan suami. Ibu-ibu pasti akan sukses menjadi ibu rumah tangga. Ini kisah dari Khadijah tadi. Kemudian ibu, ada lagi bagaimana Rasulullah SAW beliau tidak lupa dengan kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, mana fa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada harta yang lebih bermanfaat kepadaku mengalahkan hartanya Abu Bakar. Tentu orang yang pertama kali membantu Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Beliau menginfakkan semua hartanya itu untuk Rasulullah SAW. Abu Bakar menginfakkan hartanya semuanya untuk Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah mau hijrah, seluruh harta Abu Bakar diinfakkan untuk keperluan hijrahnya Rasulullah SAW. Sampai baginda Nabi SAW menyebut-nyebut itu. Dan di depan Abu Bakar disebut-sebut itu. Untuk apa? Untuk mengingat bagaimana besarnya kebaikan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Sampai Abu Bakar yang mendengarnya kemudian beliau menangis. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wallahi nafsi wa mali li laka. Jiwaku, hartaku untukmu wahai Nabi SAW. Begitu. Ini bagaimana Nabi SAW tidak lupa dengan kebaikan Abu Bakar. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kepada orang muslim. Bahkan kepada orang-orang kafir, Rasulullah SAW nggak ingat dengan kebaikan mereka, nggak lupa dengan kebaikan mereka maksudnya. Ini saya terangkan ibu, karena sifat ini itu sudah jarang ada. Banyak orang itu lupa dengan kebaikannya. Tunggale apa ibu? Orang yang tidak mau membayar hutang, nggih. Itu tunggale to nggih. Dia nangis-nangis minta pinjaman, nangis-nangis minta pinjaman itu. Yang ngasih itu tidak saudaranya, tidak adiknya, tidak kakaknya, bukan orang tuanya, dibantu itu. Ya, setelah dibantu itu kemudian dia lupa.
Ya. Waktu dia dibantu, bahkan uangnya tidak dikembalikan. Ini namanya kurang. Iya. Bagaimana dia melupakan kebaikan-kebaikan orang-orang yang membantunya, begitu. Maka ini tidak boleh bersifat seperti itu. Begitu. Rasulullah SAW tidak mengajarkan itu. Ada seorang kafir, ibu, namanya Abul Bakhtari. Dahulu Rasulullah SAW, Bani Hashim, ya, Bani Hashim kabilahnya Nabi itu pernah diboikot. Desanya itu diboikot oleh kabilah-kabilah lain. Dikepung, tidak diajak bicara, tidak boleh dibantu makanan, tidak boleh berjual beli sama mereka, tidak diurus. Jadi misalnya Sedayu Lawas kemudian dikepung, gak oleh metu, orang lain tidak boleh masuk, tidak boleh dibantu orang lain, diboikot, begitu. Akhirnya banyak di antara kabilah Nabi SAW ini, Bani Hashim ini, mereka mati kelaparan, termasuk Rasulullah SAW, dan ini kelaparan mereka, begitu. Dan di antara yang menyelamatkan, yang membatalkan perjanjian itu adalah Abul Bakhtari. Abul Bakhtari kemudian dia melobi, ya toh, ada 5 orang yang membatalkan itu. Akhirnya surat perjanjian memboikot Bani Hashim ini disobek oleh Abul Bakhtari, dibatalkan. Akhirnya nggak jadi diboikot lagi. Mereka bisa bermuamalah, bersosial, bermasyarakat sama orang lain, bisa berjual beli dengan orang lain, berbicara lagi, bersosial lagi. Akhirnya mereka selamat dari musibah kelaparan tadi. Gitu. Namanya Abul Bakhtari. Ini kebaikan ini menyelamatkan kabilah tadi, kabilah Bani Hashim ini, itu diingat Nabi SAW sampai ketika perang Badar. Ketika perang Badar, Abul Bakhtari ini musuhnya, orang kafir, orang musyrik, menghadapi Nabi SAW. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, man laqiya minkum Abul Bakhtari fala yaqtulhu. Sampean pesanku, nek ketemu Abul Bakhtari jangan dibunuh. Kenapa kok begitu Nabi SAW? Ibu-ibu, kenapa Rasulullah nggak boleh bunuh Abul Bakhtari? Ini musuhnya ini, berperang melawan Nabi ini. Tapi sahabat-sahabat dibilang, kalau ketemu Abul Bakhtari jangan dibunuh loh, karena dia pernah punya jasa kepada Rasulullah SAW. Ini bagaimana Rasulullah itu masih ingat jasanya meskipun dia orang kafir, meskipun dia itu berhadapan ini sama Rasulullah SAW. Siapapun yang ketemu dia maka jangan dibunuh. Maka sahabat ketika bertemu dengan Abul Bakhtari, kamu Abul Bakhtari? Iya, kami dilarang Nabi SAW untuk membunuh kamu. Ini Rasulullah SAW. Bagaimana beliau memberikan contoh kepada kita untuk jangan melupakan jasa orang lain. Di antara kita, ibu, banyak orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Gitu mboten? Ibu-ibu pernah ditolong orang? Pernah ditolong orang toh mboten? Dulu tidak bisa bekerja, sekarang bisa bekerja karena dibantu orang itu. Dia berbuat jasa. Urune anake panjenengan nunggak, terus ono sing ngelunasi panjenengan hutang jasa. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan. Begitu. Panjenengan sakit, kemudian dia mengantarkan pakai mobilnya ke rumah sakit, itu juga kebaikan. Jangan pernah melupakan kebaikan orang lain. Catat baik-baik. Begitu. Sampai Rasulullah SAW itu nggak melupakan kebaikan orang-orang kafir pun tidak dilupakan oleh baginda Nabi. Ada lagi salah satu contoh lagi. Ini tak kasih contoh agar ibu-ibu ini benar-benar punya sifat ini, punya sifat tidak melupakan kebaikan orang lain, punya sifat setia yang luar biasa. Ada orang kafir namanya Mun'im bin Adi. Mun'im bin Adi ini dahulu Rasulullah SAW ketika dakwah tidak diterima orang Mekah, kemudian beliau Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Taif. Ketika hijrah di Taif, sama orang-orang Taif
malah ditolak, dilempari batu. Masih ingat ceritanya Ibu? Kemudian baginda Nabi SAW ini pulang ke Mekah lagi. Pulang ke Mekah lagi diancam oleh orang-orang Mekah akan dibunuh. Nabi ini keluar dari Mekah ke Taif, minta tinggal di Taif, tidak diterima. Mau balik tidak diterima oleh Mekah. Kalau Muhammad datang kita bunuh saja. Muhammad sudah nggak boleh masuk Mekah lagi, dihadang. Nah, ada orang kafir, orang musyrik namanya Mun'im bin Adi. Rasulullah tiba-tiba masuk ke Mekah menemui Mun'im bin Adi. Sama-sama Bani Hasyim ini. Kemudian dia minta, wahai Mun'im bin Adi, saya minta, bisakah kamu melindungi saya ingin masuk tinggal di kota Mekah lagi. Kata Mun'im bin Adi, ya, saya yang akan menjadi jaminan. Akhirnya Mun'im ini memanggil anak-anaknya, memanggil kabilahnya, semuanya disuruh bawa pedang, semuanya disuruh nyabut pedangnya dari sarungnya, terhunus, dan berkata di samping Ka'bah, ini Muhammad, aku yang menjamin keselamatannya. Dia harus bisa tinggal lagi di kota Mekah. Dia mau tinggal di kota Mekah lagi, izinkan. Siapa yang nggak mengizinkan berhadapan dengan saya? Begitu. Wong ini rumahnya sendiri, kenapa nggak boleh? Ya, sudah siap perang dia. Padahal dia kafir. Mun'im bin Adi ini. Akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya ini masuk Mekah lagi, tinggal di Mekah lagi, berdakwah di Mekah lagi. Atas perlindungan siapa? Mun'im bin Adi. Begitu. Sudah selesai itu. Lah kemudian beberapa tahun berikutnya ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, kemudian terjadi perang Badar di tahun 2 Hijriah. Terjadi perang Badar. Orang-orang Makkah yang pengen berdagang ke Syam, itu melewati Madinah. Oleh Nabi dan pasukannya itu dicegat. Kabilahnya ini yang bawa barang dagangan dicegat. Akhirnya terjadilah perang Badar. Setelah terjadi perang Badar, Rasulullah SAW menang, dan diantara orang-orang kafir itu ada 70 yang tertawan. Yang laki-laki itu 70 tertawan. Kata Nabi SAW, orang-orang yang tertawan ini harus bayar tebusan. Keluarganya suruh kesini, suruh nebus. Kalau orangnya kaya suruh nebus mahal. Begitu. 70 orang itu yang ditawan ini setelah menang perang. Begitu. Maka datanglah orang-orang untuk menebus keluarganya dari Mekah, untuk menebus keluarganya, ditawan oleh Nabi, ditebus. Lah Nabi SAW kemudian mengatakan, lau kalamani Mun'im bin Adi ala hadhi natanah lataroktuhum lahu. Andaikan yang datang ke sini itu Mun'im bin Adi, orang tadi yang menyelamatkan Nabi tadi, yang menjamin masuk Mekah tadi, yang datang ke sini Mun'im bin Adi, kemudian meminta 70 tawanan itu untuk dibebaskan semuanya, tak bebaskan semuanya, tanpa syarat, tanpa jaminan. Kenapa begitu Nabi SAW? Karena dahulu ketika Nabi susah, ini dia pernah menolong Nabi SAW, dan jasa itu tidak dilupakan oleh Rasulullah SAW. Jasa itu diingat betul, padahal dia orang kafir, diingat oleh Nabi. Andaikan Mun'im yang datang kemudian minta ini dibebaskan semuanya, tak bebaskan semuanya ini, tanpa jaminan, tanpa tebusan. Tapi sayangnya tidak. Paham ibu-ibu? Inilah bagaimana Rasulullah SAW, beliau sangat mengingat dengan kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Wis pegel to dereng. Tak ceritani mali bagaimana Nabi SAW tidak lupa dengan kebaikan. Kira-kira kalau kita ini menjumpai peristiwa seperti ini, tentu kita nggak bisa seperti baginda Nabi, tapi paling tidak kita berusaha. Kalau kita menjumpai orang yang pernah menolong kita, kemudian dia sekarang membutuhkan pertolongan, kita tolong. Ya ibu, jangan menjadi orang yang kurang ajar. Saya kemarin didatangi murid saya, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Murid saya waktu SMP, saya yang ngajar. SMP, pelajaran SMP itu pelajaran apa? Ya. Kemudian beliau sekolah ngelanjutkan di Mesir. Sepulang dari Mesir,
lama tidak ketemu saya. Sepulang dari Mesir itu, kemudian beliau, murid saya ini, diberi pondok di mana ya, sebelum Jogja itu, Klaten, diberi pondok di Klaten. Sebelum beliau menjalankan pondoknya itu, beliau marani gurune sitok-sitok. Guru yang pernah mengajarkan ilmu dia, padahal ilmu SMP apa? Ya tadi, ya itu diparani satu. Saya di Lamongan ini diparani, Bu. Dia datang ke pondok, dia berterima kasih, Masya Allah, tangan saya dicium, ini terima kasih sama dia. Ini santri yang baik. Bagaimana dia mengingat gurunya. Ada santri lagi, Ibu, kalau saya lihat sudah banyak masuk di YouTube itu, santri di Jakarta itu. Dulu dia murid saya di Kediri, dua-duanya murid saya di Kediri, SMP di Kediri ya. Dia sering masih mengingat nasihat saya, akhi, kamu besok bisa jadi orang besar, yang penting kamu hafalkan Al-Quran. Diingat-ingat. Ketika dia sudah menjadi orang besar, Ibu, hafal Al-Quran, ngisi di mana-mana. Kemudian sering beliau sampai ngisi ke luar negeri, katanya sampai Jeddah juga, sering diutus ke sana belajar dan mengajar. Suatu hari diundang di Surabaya dan Lamongan. Ketika diundang di Surabaya di Lamongan, itu langsung ingat saya. Kemudian dia mengatakan, saya akan datang, tapi carikan guru saya namanya Khairul Huda. Saya punya guru, carikan nomornya. Akhirnya dicari sama mereka, ketemu nomor saya. Begitu. Akhirnya ditelepon, Ustadz ini enggak, saya mau ke sana Ustadz. Akhirnya datanglah ke pondok satu mobil. Lah kemudian Ibu datang ke pondok Al-Manar itu, saya persilakan. Dia Masya Allah, padahal sudah menjadi ustadz besar, jauh lebih terkenal daripada saya, gitu. Itu tangan saya dicium, tunduk luar biasa. Kemudian saat masuk rumah saya, itu yang ikut-ikut dia murid-muridnya, tapi lebih tua, jauh lebih tua umurnya daripada saya, semuanya disuruh nyium tangan saya. Tolong kamu semuanya cium tangannya Ustadz Huda. Begitu. Dia ini guru saya. Tidak melupakan jasanya, padahal jasanya kecil. Ya murid SMP, dia ini guru saya. Saya nggak bisa jadi apa-apa kalau nggak ada Ustadz Huda ini. Perantara Ustadz Huda ini disuruh nyium, saya sampai malu. Tua-tua nyium tangan saya. Begitu. Setelah itu semuanya duduk. Saya nggak punya ruang tamunya kecil. Duduk di atas kasur. 1, 2, 3, 4, 5 duduk di atas kasur, ada yang. Akhirnya saya nggak kebagian kasur, gitu. Saya duduk di bawah. Itu santri saya tadi langsung semuanya nyuruh turun dari kasur itu. Padahal kasurnya cuma segini, ya, kasurnya cuma segini. Turun, disuruh turun semuanya. Kita nggak boleh duduk lebih tinggi daripada Ustadz Huda. Padahal cuman dulu pernah belajar. Ini namanya salah satu contoh anak yang ustadz yang dahulu pernah belajar tidak melupakan jasa ustadznya. Saya punya banyak pengalaman seperti ini, ya. Dan setiap beliau sering telepon, sering ini sampai saat ini. Ya. Saya juga punya santri kurang ajar juga. Iya, ketemu waktu satu saat saya butuh barang, iya toh, bukan untuk saya juga, barang-barang ya untuk pesantren. Ini dulu santri saya loh, murid saya loh. Ya, ketika saya ngambil barang itu, dia, Pak itu barangnya ambil. Kurang ajar santri. Iya, ya saya ambil loh. Saya yang ini tugas saya ambil. Kamu perasaan saya nggak pernah berbuat ini kepada ustadz saya. Iya, namanya manusia. Makanya ibu jangan jadi orang seperti ini. Paham ibu-ibu? Maksud saya cerita itu seperti itu. Begitu. Sebentar lagi Ibu ya, sampai jam 5 ya. Iya. Iya apa enggak? Satu kali lagi cerita ini. Menantu Nabi SAW
Rasulullah SAW punya anak perempuan namanya Ruqayyah. Yang kedua namanya siapa? Namanya Zainab yang pertama, yang kedua Ruqayyah, Ummul Kulthum, kemudian Fatimah. Ya. Anak-anak perempuan Nabi semuanya dari ibunda Khadijah. Nah, ketika Zainab sudah besar, Khadijah ini usul kepada Rasulullah SAW agar Zainab ini dinikahkan dengan keponakannya Khadijah sendiri, anak dari saudaranya Khadijah, namanya Abul As bin Rabi. Nah, nikahlah Zainab dengan Abul As. Kemudian yang kedua, anaknya Ruqayyah dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab. Begitu. Keponakannya Nabi SAW sendiri, karena Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi. Nah, ketika Rasulullah SAW dakwah, begitu. Kemudian Abu Jahal menyerukan, ini kita harus menyerang Muhammad. Muhammad itu harus kita buat susah. Ceraikan semua anak-anak Nabi. Jadi anak Nabi itu suruh nyeraikan. Abul As ini kan kafir, ya toh, suruh menyeraikan istrinya namanya Zainab, suruh nyeraikan. Begitu. Agar Rasulullah SAW bersedih. Ini menyerang mental Nabi, disuruh nyeraikan anak-anaknya yang sudah menikah, disuruh nyeraikan semuanya. Kemudian yang menikah dengan anaknya Abu Lahab diceraikan, Ummu Kulthum diceraikan. Tapi Zainab tidak diceraikan oleh Abul As. Begitu. Kata Abul As, kita kan yang kita musuhi kan ayahnya. Kenapa anaknya kita musuhi juga? Ini kan istri saya. Begitu. Waktu itu belum ada perintah untuk berpisah. Kalau beda agama berpisah belum. Ini kan istri saya. Akhirnya tidak diceraikan itu. Ya, tetap menjadi istrinya. Tidak disakiti meskipun mertuanya adalah musuhnya sendiri. Begitu. Ini baik atau tidak, Ibu? Baik. Jadi istrinya masih disayang, padahal mertuanya itu musuh. Diperintahkan, didatangi itu Abul As, didatangi oleh Abu Jahal. Abul As, kalau kamu menceraikan anaknya Muhammad, setelah ini kamu pilih wanita-wanita Mekah ini, pilih yang paling cantik. Sudah begitu tak kasih uang. Tapi Abul As tidak mau menceraikan dan tidak mau dikasih uang. Begitu. Kebaikan ini ibu-ibu itu diingat oleh Nabi SAW. Bagaimana dia tidak menyakiti anak Nabi ketika orang-orang nyuruh menceraikan anaknya, meskipun. Nah, saat perang Badar ini mantu menyerang mertuanya. Ya, Ibu, mantunya ini kafir, perang sama mertuanya. Orang-orang kafir kalah. Abul As menjadi tawanan dari 70 tadi. Di antara tawannya adalah mantunya sendiri menjadi tawanan, kalah. Begitu. Akhirnya setelah ditawan, maka seluruh tawanan suruh membayar tebusan. Begitu. Yang nggak ditebus nggak boleh. Akhirnya Zainab itu membawa tebusan untuk suaminya. Ya, tebusannya apa? Waktu dahulu ketika malam pertama menikah sama Abul As ini, kalungnya Khadijah itu dilepas, kemudian dipakaikan ke anaknya Zainab untuk malam pertama bersama Abul As tadi. Ketika Abul As kalah perang dan ditawan dan semua tawanan harus ditebus, maka Zainab ini titip tebusan untuk Abul As. Akhirnya dibawalah tadi, disampaikan ke Nabi, ini tebusannya untuk Abul As. Ternyata yang dilihat adalah kalungnya istrinya. Ingat sama ini, tebusannya mantu sendiri, ini kalungnya istrinya. Kemudian Rasulullah SAW tanya kepada para sahabat, ini mantu saya. Begitu. Dia telah pernah berbuat baik sama saya. Baiknya apa? Di saat orang-orang nyuruh menceraikan anak saya, dia tidak diceraikan. Anak saya tetap dijaga dengan baik. Ini kebaikan. Bagaimana kalau Abul As ini kita bebaskan dan jaminannya ini kita kembalikan? Kata para sahabat, silakan wahai Nabi SAW. Rasulullah SAW tidak melupakan jasanya. Akhirnya Abul As ini dibebaskan dan Rasulullah bilang, kamu saya bebaskan, tapi tolong antarkan anakku ke Madinah, ke sini. Akhirnya Abul As
Pulang, kemudian Zainab istrinya tadi, anaknya Nabi tadi diantarkan menuju Nabi SAW, dikembalikan dengan selamat. Bayangkan ibu, ini musuhnya loh, ya. Kemudian dikembalikan anaknya kepada Rasulullah SAW dengan selamat. Suatu hari di 6 tahun kemudian ibu, atau berapa tahun kemudian, Abul As ini membawa barang dagangan lagi, disergap sama orang Muslim lagi, sama sahabat-sahabat Nabi. Disergap, dia ini melayu. Abul As ini melayu, nyelinap, delik. Tapi barang dagangan ini sama hewan-hewannya ini yang mengangkut itu sudah jadi jaminan, sudah ketangkep ini. Tapi orangnya lari, Abul As ini lari, dan tengah malam dia menyelinap ke kampung-kampung di Madinah itu, nyelinap. Terdengarlah suara Zainab istrinya, ya, paham ibu? Kedengar suara Zainab, akhirnya ngetuk istrinya, minta untuk dilindungi oleh istrinya. Istrinya masih cinta, akhirnya dimasukkan, dilindungi. Setelah Zainab ini menunggu saat-saat yang tepat, bagaimana mengumumkan ketika sholat subuh berjamaah, Rasulullah takbir Allahu Akbar, kan diam semuanya. Zainab baru teriak, ini di dalam rumah saya ada Abul As, suami saya. Sekarang dia di dalam jaminan saya. Saya putri Rasulullah SAW menjamin keselamatan Abul As. Padahal ini dicari nih, gitu. Ya, barang dagangannya sudah ketangkep, dia ini dicari, begitu. Saya yang menjamin, saya putri Muhammad. Nabi Muhammad terus sholat. Nanti sampai selesai salam, Rasulullah kemudian menoleh, tanya kepada sahabat-sahabatnya, kalian dengar? Para sahabat menjawab, iya Nabi, kami dengar. Begitu. Abul As itu yang kamu cari itu ada di rumah Zainab, dan menjadi dijamin oleh Zainab keselamatannya. Bagaimana kalau seandainya Abul As itu kita kembalikan, barang-barang dagangan ini kita kembalikan kepada dia semuanya. Akhirnya para sahabat setuju, dikembalikan semuanya, barang dagangnya ini dikembalikan semuanya, dan dia dikembalikan. Kenapa kok dikembalikan? Rasulullah masih ingat bahwasanya Abul As ini mantu yang setia kepada putrinya. Di saat orang lain ingin menyakiti putrinya, dia tidak mau menyakiti putrinya. Dia disuruh mengantarkan Zainab ke Madinah, diantarkan Zainab dengan selamat. Ingat betul, dikembalikan. Akhirnya Abul As mengembalikan sampai ke Mekah. Kemudian setelah sampai ke Mekah, diberikan semua barang dagangan itu, dan dia kembali ke Madinah lagi, dan dia masuk Islam. Dan kembali bersama dengan Zainab lagi, setia. Ini bagaimana Nabi SAW tidak lupa dengan kebaikan-kebaikannya. Makanya ketika ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, putri Nabi yang keempat, kemudian suatu hari Ali bin Abi Thalib poligami, ya, nikah lagi sama putrinya Abu Jahal, maka Rasulullah bersedih. Ketika Rasulullah bersedih, Rasulullah mengatakan, dahulu saya punya mantu yang setia, yaitu siapa ibu? Abul As. 6 tahun berpisah dengan istrinya, tapi tidak mendua. Disuruh menceraikan, diganti wanita yang cantik dari kota Mekah, tidak mau. Bahkan ditambahi dengan uang, tidak mau. Kebaikan-kebaikan itu semuanya diingat oleh Nabi SAW dan dibalas oleh Nabi SAW. Maka ini adalah akhlak yang baik. Jadilah kita orang-orang yang membalas setiap kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Jangan sampai kacang lupa kulitnya. Itu seburuk-buruk manusia, ya. Paham ibu-ibu? Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.